Selamat datang di channel Syukron Official. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Part 3. Hari-hari pun berlalu. Kini tiada canda tawa lagi dari sang kekasihku Ayu. Setelah meninggal dalam kecelakaan. Sebelum melanjutkan part 3 ini, aku akan mengulas sedikit part 2. Ayu dan aku sebetulnya kecelakaan bareng. Saat jalan-jalan berdua keliling kota. Tak tahu, entah mengapa tiba-tiba ada sebuah truk di depanku. Berhenti mendadak. Dan aku pun tak bisa menghindarinya. Dan kami berdua menabrak dengan kencang. Aku pun 3 hari. Atau gak sadarkan diri selama 3 hari. Dan aku gak tahu keadaan Ayu gimana. Saat itu, aku bangun-bangun. Sudah banyak teman-teman dan keluargaku dari kampung, ibu dan kakak-kakakku. Aku pun berhasil selamat, walaupun 3 hari di rumah sakit. Dan aku pun belum tahu kabar Ayu di saat itu. Karena aku sadar, cuman sebentar. Setelah kembali sadar, aku pun operasi rahang. Karena rahangku patah. Karena pas kecelakaan, kepalaku menghantam truk dan Ayu terpental jauh. Setelah operasi selesai, aku pun sadar. Dan bertanya gimana Ayu. Tetapi semua gak ada yang menjawab, aku pun sedih. Bertanya-tanya terus, walaupun suaraku kurang jelas. Karena habis operasi rahang. Hari-hari pun berlalu. 1 bulan kejadian itu. Aku pun jalan masih sempoyongan. Hari-hariku diselimuti rasa bersalah. Karena Ayu ternyata gak selamat. Dalam peristiwa kecelakaan itu, aku pun mulai frustasi dengan keadaan ini. 1 tahun untuk masa pemulihan. Hati dan pikiranku jatuh terpuruk. Walaupun kedua orang tuaku selalu memberiku semangat lagi, aku masih tetap bersedih. Karena kehilangan orang yang sangat kucintai. 1 tahun aku hidup di kampung. Aku selalu main sama teman-temanku. Setiap hari, pulang larut malam. Jam 2 atau jam 3 malam. Ortuku tahu kalau aku pasti pulang larut malam. Jadi pintu tak dikunci. Aku pulang pasti mabuk-mabukan. Kelama-lamaan, aku ketahuan sama ibuku. Karena di pagi itu, sekitar jam 5 pagi, aku muntah-muntah. Dan aku dirawat ibuku. Ditanya, semalam habis dari mana? Habis lihat reok bu. Kenapa pulang-pulang selalu gini? Tanya ibuku. Aku pun merasa bersalah sendiri karena sejatinya aku lulusan pondok di Solo. Gara-gara cinta ditinggal mati. Aku salah jalur dan salah arah. Karena kalau aku di kampung, pasti teman-temanku selalu datang ke rumahku. Entah sekedar ngopi bareng atau ngobrol bareng dan mencari acara di malam hari. Kelama-lamaan bapakku tahu kalau aku sering pulang malam dan minum minuman karena ditinggal sang kekasih. Pagi harinya, bapakku memarahiku. Udah sana merantau lagi aja.
daripada di kampung jadi preman. Setelah bapakku bilang begitu, aku pun izin terbang ke Kalimantan untuk menepati janjiku menginjak tanah Kalimantan. Dan aku pun terbang ke Kalimantan. Di Kalimantan aku salah tujuan. Harusnya ke Kalimantan Selatan. Malah aku turun di Kalimantan Barat di Pontianak. 1 bulan di Pontianak, aku bertanya-tanya pada orang sana, kalau ke Pelumpang, Kalimantan Selatan jauh gak ya? Dijawab jauh mas. Sekitar 1 hari 2 malam. Kalau naik mobil. Aku pun bersedih. Karena gak bisa bertemu dengan Pak Kawit dan Ibu Subini. Atau kedua orang tua Ayu. Aku di Kalbar 1 bulan kerja serabutan untuk beli tiket ke Jakarta. Dalam hatiku di saat itu. Yang penting, aku udah menepati janjiku pada Ayu untuk menginjak tanah Kalimantan. Walaupun tak bisa menemui orang tua Ayu. Hari-hari ku lalui di Pontianak. Suatu ketika aku makan siang di sebuah rumah makan. Tiba-tiba ada wanita mendekatiku, ngajak kenalan aku, dan minta nomor HP-ku. Aku kaget dengan wanita itu yang bernama Devi. Devi ini orangnya cantik dan murah senyum. Postur tubuhnya tinggi berisi. Devi selalu SMS dan telepon aku. Dia asli Kalimantan. Setelah berbincang-bincang di telepon, dan aku kasih tahu tujuanku ke Kalimantan untuk menepati janji. Devi mengutarakan isi hatinya padaku saat dia tahu tujuan baikku ke Kalimantan. Tetapi aku tidak menjawabnya. Karena aku masih pengen sendiri. Dan aku takut gak pulang-pulang. Kalau aku sama Devi jadi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa berkembang. Lanjut part selanjutnya.